Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guratan Cerita. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Satu kisah perjalanan menarik dialami di tengah perjalanan di jalan tol. Memang begitu banyak kejadian horor yang terjadi di jalan tol. Dan salah satunya cerita ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setiap pengalaman seseorang, apalagi yang berhubungan dengan cerita seram, terkadang sulit untuk orang lain percaya. Bahkan mereka hanya menganggap ini hanya berupa cerita karangan untuk menakuti-nakuti saja. Terserah penilaian orang yang akan menganggap ceritaku ini seperti apa, bohong ataupun nyata. Tapi mungkin mereka tidak akan kuat jika ditampakkan atau ditakuti secara langsung seperti apa yang aku alami. Nama aku Tio. Aku bekerja sebagai staf produksi di salah satu pabrik yang ada di Cimahi di Bandung. Pengalaman seramku ini, sebenarnya aku berusaha untuk tidak mengingatnya kembali. Karena tidak ingin kejadian yang kualami ini terulang lagi. Namun karena ingin berbagi rasa dan mungkin meringankan beban akan kenangan buruk itu, maka aku beranikan untuk menceritakannya lagi kepada kalian. Pengalaman seramku ini terjadi bukan di rumah atau di tempat kerjaku bekerja, tetapi terjadi di perjalanan ketika aku pulang dari Karawang menuju ke Bandung. Lebih tepatnya, terjadi di jalan tol. Jalan tol yang membentang cukup panjang antara Jakarta dan Bandung. Ketika itu aku ditugaskan oleh pimpinanku untuk ditempatkan di pabrik yang ada di Karawang. Maklumlah, 1 minggu bekerja di pabrik yang ada di Cimahi, aku langsung ditugaskan di cabang pabrik yang ada di Karawang. Pimpinanku memberikanku fasilitas mes. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk mencari tempat kos untukku ketika berada di Karawang. Termasuk, aku pun diberikan uang transport untuk pergi ke Karawang. Agenda pekerjaan yang dilaksanakan setiap 1 bulan sebanyak 3 kali, yaitu tepatnya di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sore. Aku harus kembali ke Bandung untuk evaluasi dan minggu sorenya aku harus pulang lagi ke Karawang dan kembali lagi ke tempat kerja. Peraturannya seperti itu. Ya, namanya juga pekerjaan pasti ada resikonya. Ditambah pada saat itu sedang musim COVID-19 ingatku. Dan mencari pekerjaan sangatlah sulit. Jadi apapun pekerjaannya, aku pasti akan melakukannya dengan baik. Singkat cerita, waktu itu hari Jumat malam. Aku berkemas persiapan evaluasi ke Bandung. Aku menyiapkan berkas laporan kerjaku yang nantinya aku presentasikan kembali di Bandung. Aku pulang dari Karawang menuju Bandung menggunakan mobil. Malam ketika aku akan pulang menuju Bandung, aku tidak sendirian. Ada Pak Maman. Dia supir pribadi yang biasanya pengantar karyawan atau barang-barang dari satu tempat ke tempat lain. Setelah semua berkas laporanku sudah siap, aku keluar dari mes menuju parkiran mobil di mana Pak Maman sudah menyambutku. Sebelum berangkat, dia sempat menawariku untuk makan. Tapi aku menolak. Aku tidak enak lah. Sebenarnya aku pun belum makan. Tapi daripada Pak Maman menunggu lebih lama lagi, aku pun memutuskan untuk langsung berangkat saja.
Setelah persiapan selesai, barang-barangku disimpan di bagasi, dan aku pun duduk di depan di samping Pak Maman. Sebelum berangkat, Pak Maman meminta sesuatu kepadaku. Dia minta izin jika nanti Pak Maman kelelahan, dia memintaku untuk bergantian menyetir. Karena seharian dia sudah 3 kali bolak-balik keluar kota. Aku pun mengiyakan. Bahkan aku bilang, nanti pas masuk tol, biar aku saja yang bawa. Karena kasihan melihat wajah Pak Maman yang sudah sangat kelelahan. Sekitar jam 11 malam, kami pun berangkat dari Karawang menuju Bandung. Lebih tepatnya, ke Cimahi, ke kantorku. Suasana Karawang masih sangat ramai. Kendaraan masih banyak yang berlalu lalang. Sampai akhirnya jalan mulai sepi dan kami pun sudah mulai memasuki pintu tol Karawang Timur. Di sanalah aku mulai bergantian menyetir. Pak Maman sebenarnya merasa tidak enak karena menyuruhku yang menyetir. Tapi ku bilang pada Pak Maman tidak apa-apa. Daripada kenapa-kenapa, lebih baik Bapak istirahat saja. Aku senang kok nyetir. Udah lama gak nyetir ke Bandung. Begitu kataku. Setelah berganti posisi, Pak Maman yang sudah nampak kelelahan dia selonjoran di jok belakang. Aku pun langsung tancap gas menuju pintu tol, mengambil karcis tol dan langsung bergerak menuju Bandung. Dalam perjalanan, sesekali aku lihat Pak Maman yang sedang tertidur pulas dari spion tengah. Bahkan aku dapat mendengar suara dengkurannya yang cukup kencang, menandakan dia benar-benar lelah. Kondisi jalan tidak terlalu ramai, namun tidak terlalu sepi juga. Di perjalanan aku tidak ada teman ngobrol. Agar tidak terlalu sepi, aku menyalakan musik dari tip mobil ini dengan suara yang tidak terlalu besar agar tidak mengganggu Pak Maman yang sedang tidur. Aku terus berjalan, fokus dan menikmati musik ada di mobil. Sampai suatu ketika, aku merasakan ada sesuatu yang tidak mengenakan di mobil itu. Aku merasa tiba-tiba saja merinding dan perasaanku gak enak. Seperti ada feeling yang akan terjadi sesuatu. Itu muncul secara tiba-tiba. Jantungku tiba-tiba berdegup cukup kencang tanpa alasan. Apa ini? Ada perasaan takut tapi entah apa itu. Aku pun berniat membangunkan Pak Maman. Baru aku menengok ke spion tengah untuk melihat kondisi Pak Maman dari spion tengah itu. Aku melihat ada sosok yang sedang duduk di samping Pak Maman. Sosok itu mengenakan dress berwarna putih. Rambutnya terurai menutupi wajahnya. Di pakaiannya terdapat noda seperti noda darah. Dan dia pun tertawa kecil. Sambil berbicara sesuatu. Yang terdengar hanya samar karena suara deru jalanan. Namun sepertinya aku mengerti apa yang diucapkan. Dia bilang, ikut ya. Aku buru-buru arahkan spion mobilku ini ke atas agar tidak bisa melihat sosok perempuan yang ada duduk belakang itu. Aku berusaha untuk tetap fokus mengemudikan mobil ini.
Ini baru pertama kalinya aku melihat apa yang ikut di mobil itu. Dan itu adalah sosok makhluk halus. Sosok perempuan yang mungkin biasa disebut kuntilanak. Sosok itu duduk di sebelah kiri jok di belakang mobil. Sementara Pak Maman duduk berselonjor di arah kanan jok belakang mobil ini. Ketika aku tengok ke belakang, dari ujung mataku, sosok itu sudah tidak ada. Aku fokus lagi melihat ke jalan. Dan secara tiba-tiba, bulu kuduku merinding seketika. Entah sudah sejak kapan. Sosok kuntilanak itu sedang duduk di samping jok di sebelah kiriku. Iya, sosok perempuan itu sudah duduk di depan di sebelahku. Sekilas kulihat wajahnya pucat, putih, dan dua matanya legam hitam, serta dari mulutnya mengeluarkan darah. Itu sangat terlihat jelas dari ujung mataku. Namun aku tahan untuk tetap fokus menyetir. Sesekali, perempuan itu tertawa, seperti menertawaiku. Sangat menyeramkan. Aku beranikan diri untuk bertanya, "Mau diantar sampai mana, Neng?" Sosok itu hanya diam menatap ke arah jalan dengan tatapan yang kosong. Aku beranikan diri, meski hati kecilku sangat ketakutan. Dia berkata kepadaku bahwa aku bisa melihatnya ya. Dia bilang, "Kamu bisa lihat saya." Aku mulai memperlambat mobilku. Aku ambil sen kiri untuk menghentikan mobil. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya aku bawa mobil ke pinggir jalan dan berhenti di pinggir jalan. "Turun ya, jangan ikut saya lagi." Aku rasa sosok perempuan itu ingin melihat ke arahku. Kini ada pergerakan dari sosok itu. Dia mengangkat kakinya ke kiri. Dan posisinya menjadi jongkok di jok depan mobil. Kedua tangannya terbuka. Tangan kanannya memegang jok dan tangan kirinya memegang dashboard. Dia melihat ke arahku. Menatapku tajam dan sangat tajam. Dan tiba-tiba, sosok itu berteriak sangat kencang. Aku pun refleks berteriak ketakutan dan menekan klakson saat itu. Seketika itu juga Pak Maman terbangun. Pak Maman terbangun dengan kaget dan langsung melihat ke arahku. Ketika aku lihat lagi ke arah kiri, sosok itu sudah hilang. Pak Maman mencoba menenangkanku, menyuruhku untuk istighfar sambil membawakan air putih. Pak Maman pun pindah ke depan menemaniku untuk melanjutkan perjalanan. Dari gelagat Pak Maman, sepertinya dia sudah tahu. Tapi dia tidak mau aku ceritakan lagi. Akhirnya sepanjang perjalanan tol, Pak Maman pun terjaga dan menemaniku menyetir dan aku pun tidak bicara sepatah kata pun. Singkat cerita, jam 2 pagi kami pun sampai. Pak Maman pun menyuruhku untuk bertukar lagi. Giliran dia yang ingin menyetir. Aku menghentikan mobil tidak jauh dari gerbang tol Padalarang.
Sebelum berganti posisi, Pak Maman bertanya, apa selama Pak Maman tidur, aku diganggu kuntilanak? Iya. Iya. Aku lalu menceritakan pengalamanku tadi. Pak Maman kemudian bicara dan menjawab, jangan kapok ya, jika Bapak suruh bawa mobil dan tiba-tiba bertemu sosok kuntilanak itu lagi. Bukan kali pertamanya sebenarnya Pak Maman melihat kuntilanak di mobil itu. Tapi Pak Maman lebih sering tidak menghiraukannya, pura-pura tidak melihat. Aku pun bertanya pada Pak Maman, memangnya siapa sosok kuntilanak itu? Pak Maman menjawab, mungkin dia adalah sosok penunggu di tempat itu, yang mungkin seringkali juga mencelakakan orang yang melintas di jalan itu. Melihat kondisi orang yang melamun, tidak stabil, tidak membaca doa, sompral, pasti diganggu. Pak Maman berpesan agar selalu berdoa setiap akan berangkat, atau masuk kemanapun, ke tempat yang akan kita datangi. 5 hari setelah kejadian itu, aku pun jatuh sakit. Tubuhku demam tinggi. Pak Maman menghampiriku yang sedang sakit dan bercerita bahwa memang ketika sudah melihat hal seperti itu, kita akan jatuh sakit dan demam. Itu hal yang wajar. Karena kondisinya kita yang lemah melawan mereka dengan energi tinggi yang membuat kita jadi lemah. Setelah kejadian yang aku alami itu, dan aku bagikan pengalamanku ini pada teman-teman, mereka ada yang percaya, ada juga yang tidak. Ya, terserah mereka saja percaya atau tidak. Namun, ini pengalaman yang sulit aku lupakan. Karena sosok perempuan itu masih terus terbayang dan membekas di pikiranku. Dan akan selalu jadi mimpi burukku. Hingga saat ini. Itulah akhir dari cerita saya kali ini. Saya Kang Rudi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.